Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada materi struktur data. Kita akan melanjutkan lagi mengenai materi array dimensi 1, yang mana sebelumnya di sini kita open terlebih dahulu untuk project yang sebelumnya. Kalian bisa masuk ke internal storage ya. Kemudian di dalam folder project CPP ya. Nah, ini adalah project yang sebelumnya dibuat. Di sini kita menggunakan array dengan ukuran 5 ya. Nah, menggunakan tipe data string dan nama arraynya adalah nama mahasiswa. Nah, coba kalian perhatikan di sini bagian penginputan ya. Di sini menggunakan cin. Cuman penginputannya di sini beberapa kali ya, ada 4 kali. Nah, yang mana di sini terjadi perulangan yang berulang-ulang kali ya. Kalau misalkan 5 kali mungkin masih sedikit. Nah, gimana kalau misalkan ada banyak perulangan ya, misalkan ada 100 perulangan. Nah, itu mungkin ditulisnya sekitar 100 baris juga. Nah, itu mungkin akan menjadi pemborosan baris ya, pemborosan codingnya. Nah, supaya tidak demikian, maka kita bisa menggunakan perulangan. Nah, perulangannya di sini kita bisa gunakan perulangan seperti for ya, ataupun misalkan perulangan while atau do while. Nah, di sini kita coba akan menggunakan perulangan for. Nah, kita coba ini copy terlebih dahulu supaya kalian bisa membandingkan dengan yang sebelumnya ya. Nah, ini kalian copy. Kemudian kita buat project baru ya. Yang mana sebelumnya di sini project latihan 2. Kita buat project baru dengan nama, kalian langsung save ya. Kemudian kita simpan di folder project CPP, kemudian select folder dan kita namain latihan 3 underscore nama ya, nama kalian. .cxx. Nah, kemudian langsung save. Kita pastikan yang tadi telah di copy. Nah, mungkin seperti ini. Nah, di bagian cin-nya kita coba ganti ya, supaya menggunakan for ya. Nah, for di sini maksudnya adalah dia mengulang sintak tertentu ya. Jadi kalau misalkan kita contohkan di project yang baru lagi menggunakan ini, mungkin kita coba contohkan sedikit mengenai sintak for ya, di new. Nah, kemudian di sini kurung kurawal. Nah, for itu adalah ada sintak for, kemudian kurung kurawal, maksudnya kurung buka bulat ya, kemudian kurung kurawal ya. Jadi di sini ada 2 jenis kurung ya, kurung bulat dan kurung kurawal. Nah, untuk kurung kurawal di sini itu adalah pernyataan yang akan diulangi ya. Nah, jadi di antara kurung kurawal buka sampai kurung kurawal tutup itu yang kita ulang-ulang terus. Kemudian yang di kurung biasa ini adalah kondisi akhir, kondisi awal dan kondisi akhirnya. Nah, jadi di sini terbagi menjadi 3 bagian ya. Nah, pertama kita coba tuliskan int i sama dengan 0, i kurang dari 5 misalkan ya. Kemudian i plus. Nah, jadi di sini ada 3 bagian. Yang pertama i sama dengan 0, ini adalah awal ya, awal perulangan. Kemudian untuk yang bagian kedua dipisahkan oleh titik koma, i kurang dari 5 itu adalah akhirnya ya. Jadi selama i-nya kurang dari 5 dia akan terus mengulang ya.
Kemudian kalau yang terakhir di sini i++ itu setiap perulangan menambah i-nya 1 ya. Jadi ini i-nya ini adalah berupa sama aja dengan variabel. Jadi tidak terpaku hanya harus variabelnya i, misalkan nggak perlu ya. Misalkan bisa juga variabel a yang mungkin, atau variabel hitungan, misalkan hitungan sama dengan 0, kemudian hitungan kurang dari 5, dan hitungan plus ya. Jadi yang pertama di sini bagian pertama adalah awal ya. Jadi state awal dari suatu perulangan dimulai dari 0. Kemudian i-nya akan terus mengulang selama kurang dari 5 ya. Nah, ini mungkin jangan sampai salah tanda kurungnya ya. Kalau misalkan i lebih besar dari 0, mungkin jadi dia tidak akan pernah berhenti ya. Ya. Jadi selama i-nya kurang dari 5 ya, kan ini tuh akan terus bertambah i-nya ya. Jadi kalau misalkan i-nya udah lewat 5, itu dia akan berhenti. Ya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, yang dilakukan perulangannya adalah di antara kurung kurawal buka sampai kurung kurawal tutup. Nah, kita misalkan coba untuk mengulangi suatu sintak dengan teks misalkan amik CBI ya. Amik CBI kita coba pakai NDL untuk mengenter, yang seharusnya amik CBI-nya akan diulang sebanyak 5 kali ya. Nah, kita coba apply, seharusnya amik CBI-nya ada 5 kali. Nah, seperti ini ya. Jadi dia akan mengulang sebanyak 5 kali. Ya, kalau misalkan di sini 5-nya kita ganti ya, misalkan menjadi 10 gitu ya. Kemudian kita play lagi. Nah, ini kemungkinan akan menjadi 10 buah ya untuk amik CBI-nya ya. Di sini ada 10 buah. Nah, jadi untuk mungkin singkatnya adalah seperti itu ya. Nah, kita coba kembali lagi ke latihan 3 ya. Nah, berarti di sini juga kita bisa terapkan pada inputan array-nya ya. Yang mana inputan array-nya ini kan 0, 1, 2, 3-nya ini gimana kalau misalkan supaya berulang gitu kan, tinggal kita taruh saja i-nya di dalam isi indeksnya ya. Nah, kita coba si cin-nya ini kita masukkan ke dalam kurung kurawal buka yang tadi ya. Nah, kita coba tulis for kurung buka inti sama dengan 0 ya, i kurang dari 5, kemudian i titik koma i plus plus, enter, kemudian nah, jadi yang ada di dalam di inputnya itu ya, cin-nya ini dimasukkan ke dalam kurung kurawal buka, yang mana di antara kurung kurawal buka sampai tutup ini adalah sintak yang akan diulang sebanyak 5 kali tadi ya. Nah, untuk indeksnya ini kan mengikuti perulangan ya. Jadi kita cantumkan i ya, karena i-nya itu kan dari 0 dia pasti akan terus berjalan sampai 5 ya. Nah, jadi kalau misalkan kita coba yang amik CBI ini, kita tampilkan coba i ya, misalkan ke amik CBI ke i. Nah, kalau kita running lagi, maka nah ini dari 0 sampai 9 ya. Nah, itu begitupun sama deh dengan yang tadi. Nah, berarti di i ini ya, nama mahasiswa i ini akan dimulai dari 0 sampai 5 ya, gitu. Ini untuk inputnya. Nah, untuk outputnya juga sama ya. Untuk outputnya di sini, outputnya juga kita pakai for ya.
kurawal buka sampai di sini kurung kurawal tutupnya ya. Si cout-nya dimasukkan ke dalam pernyataan dari for-nya ya, yang mana kurung kurawal tadi. Kemudian int kita bedakan dengan yang di atas ya, misalkan int j ya, j sama dengan 0 titik koma, j kurang dari 5 ya. Oh ya, kenapa di sini dituliskan 5? Karena jumlah arraynya adalah 5 ya. Karena di sini jumlah arraynya menggunakan 5, maka di sini pun kan berarti perulangannya pun akan ada sebanyak 5 kali ya. Jadi kalau arraynya 10 berarti dia harus ngulang sebanyak 10 kali juga gitu ya. 5. Nah, kita coba apply. Oh ya, ini untuk ininya hapus ya, belum kehapus. Nah, masukkan nama yang tidak hadir, Udin, Tono, kemudian Budi, Andi, Ani. Nah, oh ya, di sini dia tidak oh iya, karena di sini dia J-nya ya salah. Seharusnya di sini di dalam kurung seginya itu pakai J ya. Sama dengan yang ini. Ini nama mahasiswa I ya, kemudian yang sininya J ya. Kita play lagi. Coba Udin, kemudian Ani, Budi, Tono, Tini, coba. Nah, maka yang keluar pun untuk outputnya sama ya. Jadi Udin, Ani ya. Jadi yang pertama diinputkan dengan keyboard, kemudian yang kedua adalah di outputkan ya. Di sini menggunakan perulangan ya. Jadi untuk menggunakan perulangan seperti itu, dan sintaknya pun di sini akan lebih sedikit ya. Jadi tidak panjang ya, tidak seperti yang tadi dijabarkan panjang ya, satu-satu ya. Nah, kalau misalkan 10 pun sama akan hanya segini saja. Kita tinggal ganti si batas akhirnya, kemudian dan jumlah arraynya juga kita hanya ganti angkanya saja ya. Kemudian kita coba play. Ini akan kita masukkan sebanyak 10 nama. Nah, masukkan nama yang tidak hadir, Udin, Tono, Budi, Ani, Dimas, Tini, Dono ya, Dini ya, kemudian Rudi ya, Ranti. Nah, coba ya, di sini 10 nama ya. Nah, mungkin untuk materi kali ini cukup sekian dulu saja ya. Kita mungkin seperti itu untuk menggunakan perulangan yang ada di dalam array. Selanjutnya kita akan lanjutkan materi mengenai array di minggu depan ya. Sekian segitu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.